إنعامه ويكافئ مزيده. سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل قيس أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المحدث أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا وأصولنا وأحبائنا كافة وأصحاب الكتب التي قرأناها ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه طاف للوداع ثم أتى الملتزم فالتزمه ثم قال اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن عمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى يسرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري هذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خيري الآخرة والدنيا إنك على كل شيء قدير. Faslun wa idza aradal khuruja minal Makkah, apabila seseorang ingin keluar meninggalkan kota Mekah ila watanihi menuju negeri masing-masing, ya, negara masing-masing, tafa lil wada'i, ya, disunnahkan tawaf perpisahan. Ya, jadi ketika datang ke kota Mekah itu tawaf kudum, tawaf selamat datang. Jadi Baitullah itu, Ka'bah itu dipersonifikasikan menjadi Baitullah, rumah Allah, sehingga datang mengetuk pintu, mengucapkan salam, begitupun mau pulang berpamitan dan mengucapkan salam. Caranya bagaimana? Tawaf.
Ya, jadi ketika datang tawaf kudum, tawaf selamat datang bagi orang yang ingin melaksanakan haji ifrad. Kalau orang yang mengerjakan haji tamattu, ketika dia masuk mengerjakan umroh, maka secara otomatis sudah mengerjakan tawaf kudum. Itu mengapa ulama mengkias kesunahan tahiyatul masjid menjadi hilang apabila ketika masuk ke masjid langsung sholat wajib. Ya, itu sudah tahiyatul masjid dengan cara kita melakukan sholat wajib. Jadi nggak perlu kita melakukan tahiyatul masjid lagi, karena datang imam sudah takbiratul ihram untuk sholat wajib, maka kita langsung sholat wajib. Nah, jadi tahiyatul masjidnya adalah melaksanakan sholat wajib. Nah, begitu juga bagi orang yang melakukan haji tamattu, ya, artinya mengerjakan umrah lebih dulu, nggak perlu tawaf kudum. Dia datang mengerjakan ibadah, ya, apa itu umrah, maka secara otomatis itu juga tawaf kudum. Tetapi ketika dia mau pulang, ya, ketika dia mau pulang itu ada jeda. Mau haji ifrad, haji qiran, haji tamattu, itu ada jeda. Nah, waktu dia mau pulang pamitan. Pamitannya di mana? Tawaf. Kalau kita mengucapkan salaman, kemudian mengucapkan salam, maka pamitan kepada Baitullah itu tawaf 7 kali. Sunnahnya mundur jalannya, jangan membelakangi. Mundur baru jalan. Sekarang nggak bisa jalan mundur, ya ketabrak orang. Orangnya terlalu besar, terlalu banyak. Paling tidak kita jangan langsung membelakang. Pintar-pintar kita lah, miring-miring sampai kita keluar. Ya, itu namanya mempersonifikasikan, ya, personifikasi tentang Baitullah. Jadi seakan-akan ada sosok yang mesti kita memperlakukan sebagai sebuah etika yang baru datang dan yang baru pulang. Nah, summa atal multazama, kemudian ia mendatangi multazam. Ya, multazam itu antara, ya, Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi al multazam manzilah baina Hajar Aswad, ya, wa babil Ka'bah. Nah, kalau bisa itu doa di multazamnya itu seperti ini. Ya, nempelkan pedang, kemudian pipinya yang ditempel. Nah, begini. Berdoanya begini. Ya. Setelah tawaf selesai. Kalau lagi tawaf nggak boleh, megang juga nggak boleh. Ya, haram. Tapi kalau sudah selesai boleh. Artinya kenapa nggak boleh? Kalau lagi tawaf nggak boleh, sama dengan sholat. Kita lagi sholat nggak boleh ada yang lewat, nggak boleh ini dan itu, karena kita lagi melakukan sholat. Sama ketika kita lagi tawaf itu kita lagi ibadah, nggak boleh megang. Ada kesempatan Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad, nggak boleh, haram. Jadi rapikan dulu 7 putaran, baru putaran ke-8, ya, kita mencium aswad. Nggak boleh ada lagi tawaf, kesempatan langsung ambil, nggak boleh. Megang gini aja nggak boleh. Ya. Nah, ini yang betapa pentingnya memahami ibadah. Perlu belajar. Itu mengapa kalau orang dulu itu belajar manasik haji itu 6 bulan belajar dipahami, diapalin. Nah, faltazamhu, ya, faltazamhu, maka hendaklah dia melazimkan ibadah di multazam, berdoa, doa, minta sambil menempelkan pipinya. Tsumma qala, kemudian mengatakan ia setelah hajatnya bilang gini,
Allahumma al-baitu baituk. Ini ada takdir hadza ya. Jadi Allahumma hadzal baitu baituk. Sebab ada redaksi yang memang pakai kata hadza. Kalau di sini enggak ya. Allahumma hadzal baitu baituk. Ya Allah, rumah ini adalah rumah Engkau. Wal abdu abdu. Dan hamba yang beribadah di sini adalah hambamu. Wabnu abdik, anak hambamu yang laki-laki. Wabnu amatik, ya, hamba dari hambamu yang wanita. Artinya ibu bapak kita juga adalah abdun min ibadillah, ya, hamba diantara hamba Allah. Hamaltani ala ma sakharta li min khalqi. Engkau telah membebankan kepadaku atas apa yang kau telah tundukkan kepadaku di antara ciptaannya. Jadi maksudnya gini, kita bisa ke Mekah, bisa ke Mekah itu bukan karena kita punya uang, bukan karena badan kita sehat. Allah bebankan kita untuk melakukan ibadah haji, tapi Allah yang tundukkan. Pesawatnya nggak terbakar, pesawatnya tidak meledak, cuacanya bagus, ekonominya bagus, masyarakatnya aman. Itu yang disebut dengan ya masakhar tadi, ala masakhar tadi, atas apa saja yang kau tundukkan untukku. Ya, jadi kita melakukan ibadah haji itu bukan kehebatan kita, tapi semua ditundukkan sama Allah sehingga kita mudah melakukannya. Hatta sayyartani fi biladik, sehingga kau memperjalankanku ke negerimu. Wa ballagtani bi ni'matik, dan kau sampaikan aku ya pada nikmatmu, yaitu melakukan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu nikmat. Hatta a'antani ala qada'i manasik, ya, sehingga engkau memberikan pertolongan kepadaku ya di dalam menunaikan manasikmu, ya, manasikika ay ibadatika, ya. Fa in kunta radita anni fazdad anni ridon. Apabila engkau ridho ya terhadap apa yang aku lakukan dengan ibadahku ini, fazdad anni ridon, tambahkanlah kepadaku keridoanmu. Wa illa, apabila kau tidak menerima ya, faminal ana qabla ayyan'a an baitika dari, maka mulai dari hari ini sebelum aku menjauh dari rumahmu menuju rumah pribadiku, hadza awanu insirafi, inilah waktu yang tepat bagiku untuk berpaling ya, untuk bergeser. In adin tali, ketika bila engkau mengizinkan kepadaku, ghaira mustabdilim bika, ya, tanpa menggantikan engkau sebagai Tuhan, wala bibaitika, dan tidak menggantikan rumah engkau, wala raghibin anka, dan bukan menjadi orang yang benci kepada engkau, wala an baitika, dan bukan orang yang benci kepada rumah engkau. Ya, ini sebuah etika ajaran rohaniah. Nabi mengajarkan ya semacam, sebenarnya kan apabila kau ridho dengan apa yang aku lakukan, tambahkanlah kebaikanku. Tapi kan mungkin bahwa ibadah itu tidak diterima gitu. Kalau seandainya tidak diterima, maka izinkan aku untuk kembali, tetapi tanpa menggantikan engkau sebagai Tuhan dan tidak menggantikan Ka'bah sebagai rumah engkau, bukan karena marah kepada engkau dan bukan marah kepada Baitullah. Itu menjadi sebuah ungkapan untuk menyatakan bahwa kita sangat kecil dan sangat butuh. Allah lah yang memberi, Allah lah yang maha besar. Ya, itu khudu namanya ya, merendahkan diri di hadapan Allah.
Allahumma fa ashibnil afiyata fi badani. Ya Allah, ya, berikanlah kepadaku afiat, ya, keselamatan. Fi badani, pada badanku, wal ismata fi dini, dan perlindungan terhadap agamaku. Wa ahsin munqalabi, perbaguslah, ya, perjalanan kembaliku. Warzuqni ta'ataka, rezekikanlah kepada aku, ya, ketaatan kepada engkau. Maaf qaitani, ya, sepanjang kau masih memberikan umur. Wajma'li khairail akhirati wad dunya, himpunkanlah untukku dua kebaikan akhirat dan dunia. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau terhadap segala sesuatu maha kuasa. Wa yaftatihu hadzal du'a wa yahtanimu bisana'i 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa sholawatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama fi ghairihi minad da'awat. Dan hendaklah membuka doa ini dan menutupnya dengan memuji atas Allah dan bertasbih kepada Allah. Begitu juga membaca salawat kepada Rasul sebagaimana telah kama taqaddama, ya, bayanuhu itu fi ghairihi, penjelasannya di minat da'awat, dari doa-doa yang telah lalu. Jadi maksudnya kalau berdoa itu sudah dianggap mengerti. Nih penting nih ustadz ya. Ustadz udah kadang banyak juga ya para habaib itu karena asyik ketika berdoa dia langsung berdoa saja dengan doa. Enggak seperti itu. Tetap saja yang namanya berdoa itu harus hamdalah, memuji Allah, membaca salawat, baru berdoa. Kan ada orang yang berdoa langsung baca Allahumma lana dzunubana, jangan gitu. Tetap saja alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kita udah pelajari bahwa itu adalah doa, muqaddimah doa yang diajarkan kepada Nabi Adam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nyampe situ itu asli itu yang diajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru berdoa. Jadi jangan langsung doa saja. Dan saya lihat banyak ustaz mengerjakannya begitu. Jangan, kita nggak usah ikuti mereka. Ya, ikutin yang diajarkan sama ulama-ulama, ya, para muhaddis. Jadi membukanya dan menutupnya dengan memuji dan membaca tasbih, membaca salawat sebagaimana telah lalu penjelasannya di dalam doa-doa. Wa in kanat imra'atun haidon, apabila ada seorang wanita yang dalam keadaan haid, ustuhibba laha an taqifa ala babil masjid, maka bagi wanita itu tadi berdiri searah dengan pintu masjid. Jadi kira-kira umpamanya di depan itu, pintu gerbang itu adalah pintu Masjidil Haram gitu ya. Apa itu, Babus Salam, Babu Abi Syaibah, ya, Babul Malik dan lain, Babul Fat, itu pintu-pintu, nama-nama pintu di Masjidil Haram. Nah, orang yang dalam keadaan haid kan nggak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, dia itu pamitannya itu arahkan saja walaupun jauh tapi lurus dengan pintu masjid. Ya, dia berdiri ala babil masjid. Wa tad'u bihadzal du'a. Kemudian dia tetap membaca doa yang diajarkan. Allahumma hadzal bait baituk, ya, wa abduka abduk, wa ibnu abdik, wa ibnu amadik, ya. Tetap, ya. Suman sarafu, ya. Kemudian dia berbalik. Wallahu a'lam, ya. Allah lah yang mengetahui. Nah, jadi tidak ada halangan berdoa. Bahkan membaca Al-Quran yang nuansanya itu doa boleh.
seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Quran. Orang yang haid boleh baca itu kalau dia niatnya baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Al-Quran. Wanita boleh berdoa orang yang haid ketika dia niatnya membaca doa. Rabbana zalamna anfusana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Boleh baca itu kalau dia niatnya membaca Al-Quran. Ya. Faslun fi ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azkariha. Ini sebuah fasal menjelaskan tentang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir ya yang dibaca ketika ziarah ya. Allahumma ja'alna minaz zairin fi qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna ziyarata fi kullil am ya fi kulli sana amin ya rabbal alamin. I'lam annahu yanbaghi likulli man hajja ayyatawajjahu ila ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah seyogianya bagi setiap orang yang berhaji, ia mengarahkan dirinya ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawaun kana dzalika tariquhu aw lam yakun. Sama saja ziarah itu menjadi perjalanannya, artinya satu arah itu dalam perjalanannya aw lam yakun atau tidak satu arah. Kalau orang Indonesia kloter pertama itu ke Mekah, ke Madinah. Kloter pertama itu ke Madinah. Nah, itu yang dimaksud dengan tawajjaha ya ila tariqih ya. Dia mengikuti jalanannya gitu. Memang acaranya itu di Madinah dulu ya. 7 hari setengah, ada yang 8 hari untuk mendapatkan arba'in ya 40 waktu. Tapi bisa jadi yang kloter kedua itu dia langsung ke Mekah. Nah, walaupun dia ke Mekah, tetap saja nanti disunahkan ziarah kubur gitu. Ulama-ulama itu berpendapat afdol mana orang melakukan haji itu, apakah di kloter pertama atau di kloter kedua. Ada pembahasannya itu. Kalau dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan lebih baik dia kloter pertama karena dia ke Madinah. Kenapa? Kita tidak bisa beragama kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka jangan mengerjakan ibadah itu kecuali ziarah kubur dulu. Itu ada orang yang mendahulukan adabnya seperti itu. Tapi hajinya kurang afdol. Karena Nabi mengerjakan ibadah hajinya itu adalah hijrah, haji ifrad. Nah, karena kalau dia mengerjakan itu biasanya haji tamattu. Bisa enggak supaya kita tetap melaksanakan adab tetapi kita mengerjakannya yang bagus juga, hajinya haji ifrad bisa. Cuma pakai baju ihramnya lama. Ya, dari Mekah masuk di di tempat mikot ya, Zulhulaifah turun. Yang mau mandi, yang mau kencing bersihin semua. Ya, kemudian berwudu. Selesai berwudu, dia pakaian ihram belum niat, masuk di dalam, kemudian dia niat pakai, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, dia niatnya hanya melaksanakan tawaf kudum. Jadi dia ihram untuk melakukan tawaf kudum. Masuk ke kota Mekah, orang-orang mengerjakan umroh haji, dia nggak mengerjakan umroh. Dia mengerjakan cuma tawaf kudum, cuma tawaf saja. Setelah itu dia tidak melepas pakaiannya. Berapa lama? Sampai tanggal 9. Nah, ini adabnya dapat, tapi tidak menyalahi afdoliyah mengerjakan haji ifrad. Aman.
Nah nanti waktu tanggal 8, waktu mau berangkat ke Madinah, baru dia niat mengerjakan haji. Ya, mengerjakan haji. Ya, selesai mengerjakan haji, baru dia mengerjakan apa itu umroh. Ya, umroh di dalam include yang dilakukan itu tadi. Nah ini adab Rasulullah dapat dan afdol yang mengerjakan haji ifrad dapat. Cuma lama, pakai baju ihramnya itu lama sekali, kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu berat Pak, ya. Apalagi laki-laki, kalau perempuan nggak terlalu masalah. Kalau laki-laki nggak pakai daleman, 3 minggu gondal gandul berat juga. Karena nggak boleh pakai daleman, nggak boleh pakai daleman. Tidur nggak boleh sembarangan, ya. Kalau yang tidurnya gocan ya repot. Nah mau nggak mau kalau tidur ujungnya harus diikat. Bener, saya sendiri saya takut gitu, lebih hati-hati. Jadi kalau tidur ikat aja ujungnya. Ya, ketika ngerinya terbuka. Yang repotnya itu istirahat kan boleh, ya, minum kopi itu boleh. Angkat kaki, ya, angkat kaki, iya mencinak, kakinya diangkat gitu. Ibu-ibu lewat, ibu mel-mel, bilang Pak Ustadz di bawah, kan nggak boleh ngomong jorok kan? Pak Ustadz di bawah, iya di bawah ada apa? Di bawah, bawah itu biji nangka lagi dijemur. Nah itu ibu-ibu sok paham nih ibu. Ada mah dia nggak paham dia. Tahu, sok tahu. Ya, jadi saya ingin menjelaskan bahwa jadi pemahaman orang begitu. Ada yang bilang nggak bisa, adabnya mesti ziarah dulu ke Madinah. Ada ulama yang mengatakan dia nggak mau, karena itu yang afdol itu adalah haji ifrad. Jadi dia ngambilnya kloter yang kedua dan yang akhir. Jadi langsung ke Mekah. Kerjakan yang dikerjakan Nabi, baru ke Madinah. 2 pendapat. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, ziarah dulu. Ya, kita nggak ngerti apa-apa kalau tidak ada Nabi. Dan itulah ucapan syukur kita kepada Allah dan ucapan syukur kepada Nabi, yaitu ziarah. Ya. Fa inna ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam min alhammil qurabat. Sesungguhnya ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara hal-hal yang penting, yang paling penting di dalam ibadah, qurabat, ya, di dalam ibadah. Wa arbahil masa'i, ya, dan yang paling untung dari ibadah yang dikerjakan. Wa afdalit talabat, dan yang paling unggul, ya, dalam permintaan. Jadi kalau dibandingkan dengan makom-makom mustajabat, maka makom ziarah di depan Nabi itu paling afdalut talabat, ya, yang paling afdal. Fa idza tawajjaha li ziyarati aksir minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fi tariq. Apabila ia mengarahkan dirinya menuju ziarah, perbanyaklah membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam fi tariq. Ya, jadi Bapak sekalian, kita nih yang mau haji, ya, yang haji tamattu berarti ke Madinah. Dari rumah banyakin aja salawat. Minta dipermudah. Minta dipermudah supaya bisa mudah masuk ke Raudhah dan mudah masuk ke makam Nabi. Mintanya dari berangkat dari rumah terus baca salawat. Insya Allah mudah. Gampang. Ada orang mungkin mengandalkan kekuatan. Ya, jam 3 dia udah datang, udah diri di depan pintu. Ya, kemudian
Tidak lama dibuka lari itu, lari menuju ya Raudhah. Kira-kira pantas nggak kalau di depan lurah kita lari-lari gitu? Nggak pantas. Apalagi depan presiden. Bagaimana di hadapan Rasul kok lari-lari? Nah, kita jangan lari seperti itu, jangan ikut seperti itu, nggak sopan. Dosak-dosakan, dorong-dorong, nggak sopan. Nabi juga nggak mau menjawab salam kita, jangan-jangan. Jangan, makanya dari rumah mintanya. Jadi nanti kita mudah. Tahadus binikmatillah, ya. Kalau kita lakukan itu, kita ini kan kecil, orangnya gede-gede. Waktu kita mau berdoa menghadap Nabi, itu 2-3 orang Somalia yang tingginya 2 meter itu jagain kita. Kita berdoa bebas itu. Dia yang jagain. Ya yang nyuruh dia siapa? Nah itu yang dimaksud itu. Jadi jangan melakukan kesalahan. 3 orang gede-gede jagain kita bebas. Khalas, dia bilang udah selesai, ditinggal aja. Kan orang-orang kayak kita ini kan kecil ya. Udah kecil, apalagi kayak Bang Lurah. Seandainya dia pergi haji nih Bang Rahman, dia mah jalan tapi kakinya nggak nempel. Kejepit ke bawah nih. Kakinya nggak napak. Enteng. Kejepit bawah. Wah Bang Rahman jalan, bukan kejepit. Karena enteng. Mudah-mudahan berangkat ya Bang Rahman ya. Mulai Haji Abdurrahman. Amin. Fa'idha waqa'a basaruhu ala asyaril madinati wa haramiha wa ma yu'arrifu biha zada minas salati wa taslima alaihi salatu wassalam. Fa'idha waqa'a basaruhu ala asyaril madinah, apabila jatuh pandangannya pada pohon-pohon kota Madinah wa haramiha, dan kota haram, artinya Mekah maupun Madinah, wa ma yu'arrifu biha, dan yang dikenal bagian dari kota Madinah, zada minas salati wa taslim alaihi salatu wassalam, ya, maka ia tambahkan membaca salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu waktu baru melihat pohonnya tuh, ya kan pesawat kelihatan kan ya, mau turun itu, udah diberitahukan itu sama co-pilotnya bahwa kita mau turun itu, udah kelihatan tuh, tambahin lagi baca selawat, ya, irang. Kadang-kadang kalau orang Betawi ada yang gini, ini bener gak ya gua pergi haji, ini gua bener gak umroh ya, gua bener gak. Jadi dia nggak percaya. Jadi uang yang dia bayarkan itu hilang, gitu. Nilainya itu hilang waktu baru ngelihat pohon. Lihat pohon korma berjajar rapi, itu uang yang sekian puluh juta itu hilang nilainya. Baru ngelihat pohon, turun hotel, datang ke Masjid Nabawi, sudah minta lagi supaya bisa dikembalikan ke sini lagi. Hajinya belum, umrahnya belum, mintanya udah dikembalikan lagi. Itu kelebihan. Nangis, nggak ngapa-ngapain, ngeliat doang, nangis. Kalau ditanya, lu kapan nangis? Dia nggak bisa jawab. Liatin gitu, ya Allah, nangis, sedih, gitu. Tanya, nangis kenapa? Dia nggak bisa jawab. Ya, jadi kecintaan dia menyebut-nyebut nama Rasulullah itu yang menyebabkan dia itu terharu. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat ya. Amin. Sekarang ini umrah udah mulai dibuka. Cuma memang jadi mahal ongkosnya karena memang tidak boleh full, berarti 2 kali bayar. Belum lagi nanti ditambah dengan karantina 7 hari bayar lagi. Jadi orang mau pergi juga pada mikir-mikir juga.
jangan putus asa. Iya. Ntar juga ada jalannya, Amin. bisa nyampe sana. Ya. Was'alillaha ta'ala ayanfa'ahu bi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam wa yas'adahu biha fid dharain. Dan mintalah kepada Allah Ta'ala agar bermanfaat dirinya dengan ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kebahagiaan dengan ziarahnya itu tadi fid dharain, ya, di dunia maupun di akhirat. Apa pengaruhnya? Kuat, Pak. Kalau di akhirat nggak usah ngomong, di dunia juga ziarah itu kuat sekali, ya. Jadi kita ziarah kepada Nabi itu adab yang penting. Jadi jangan pengen dapet, tapi bagaimana kita melaksanakan adab bertemu sama beliau. Jadi lebih baik kita tidak memaksakan diri seperti orang-orang, tetapi kita menjaga diri, ya, untuk menjaga etika bahwa seperti itu tidak pantas gitu. Maka nanti ada aja jalannya. Udah aja bertahan aja. Ketika gelombang yang begitu kuat gitu, jangan diikuti. Jangan, oh masih muda nih kuat. Jangan. Saya pernah ikut alur gitu. Saya pikir-pikir, oh salah saya. Saya ulang lagi. Udah, saya diam aja. Baca aja selawat, minta kemudahan. Ya, untuk ketemu. Tadi diajarkan ya supaya dimudahkan. Gampang aja tuh. Ya, mudah aja. Jadi kita kondisi masjid itu harus kita pahami. Hari pertama itu untuk memahami pintu dah, ya. Kemudian kapan ditutup, kapan dibuka, dan ini fungsinya untuk apa? Kami. Nanti besok ketika dibuka itu menjelang asar itu kan ibu-ibu dari zuhur sampai asar itu semua pintu ditutup, hanya untuk ibu, pintu ibu. Nah, waktu mau asar itu pintu itu dibuka. Orang banyak yang nggak tahu itu. Nah, pintu-pintu 1, 2, 3 itu di situ aja nunggu. Masuk kita jalani biasa aja. Dan jarang orang yang paham. Nah, orang yang mengerti dan langsung lari tuh. Jangan, kita jalan aja, orang nggak rebutan. Asar sore. Ya. Ketemu asik. Hadirkan ya dalam ziarah itu bisa menyampaikan salam, bersalawat kepada beliau, hadirkan hati itu. Ya. Wal yakul, dan hendaklah ia mengucapkan Allahumma ftahli alayya abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Warzuqni fi ziyarati qabri nabiyyik sallallahu alaihi wasallam. Dan rezekikan kepadaku berziarah kubur ke Nabimu sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu awliya'aka, sebagaimana engkau sudah memberikan rezeki itu kepada kekasih-kekasihmu, wa ahla ta'atik, dan orang-orang yang taat kepadamu. Orang-orang yang taat itu mudah, gampang, bisa. Minta kita supaya kemudahan itu diberikan kita. Bisa. Insya Allah dijagain. Ya, jadi karena kita kecil gitu dijaga. Jadi Tuhan nanti punya urusan itu, siapa yang jagain kita. Ya. Waghfirli warhamni ya khairal mas'ulin. Ampunilah aku, kasihanilah aku, wahai Tuhan, ya, sebaik-baik zat yang menerima permohonan. Wa idza arada dukhulal masjid ustuhibba ayyakula ma yakuluhu inda dukhulihi fi baqil masajid. Apabila ia bermaksud ke dalam masjid, maka disunnahkan ia mengucapkan apa yang diucapkan ketika masuk pada masjid-masjid yang lain. Ya. Wa qad qaddamna fi awalil kitab, dan kami telah mendahulukan pembahasannya pada awal kitab. Itu yang dimaksud dengan Allahumma
Allah maftahli abwa rahmatik, itu pintu buka masuk pintu ke masjid, kemudian masuk dengan kaki kanan, nah itu yang dimaksud. Wa fa'iza sholat tahiyatul masjid, apabila ia sudah mengerjakan tahiyatul masjid atal maqbarul karimah, maka ia mendatangi kuburan yang dimuliakan. Fastaqbalahu wastadbarul qiblata ala nahwi arba'i azru'in min jidaril qabri, maka ia hadapkan dirinya dan ia membelakangi kiblat itu. Ya, ketika dia berziarah itu kan otomatis membelakangi kiblat, ya kan? Ini nih, kita kan kiblatnya sana ya, ukuran di sini. Ini mayit tuh seperti ini. Mayit itu kepalanya di utara, kakinya di selatan, dan ini menghadap kiblat. Nah, kita berdoanya itu belakangin kiblat di sini. Belakangin kiblat. Ini yang dimaksud kalau di Nabi itu kan gitu kan. Karena ini jalanannya di sini, berdoanya di sini, nggak bisa dari sini. Karena pintunya sudah tertentu. Maka ketika kita menghadap maupun membelakangi kiblat itu, ya di sini dikatakan harus ada ukurannya. Jadi nggak boleh nempel. Di sini arba'a azru'in, ya 4 zirah minal jidar. Ini 1 zirah. Jadi kalau 50 cm 2 meter dari makbarah. Jadi jangan nempel. Etikanya, adabnya semacam itu. Nah, ini sedikit. Kalau kuburan kita di sini, ini kuburan kita nih, ya. Kita kalau datang kuburan tuh berdirinya di sini. Jadi kita belakangin kiblat. Sini di kepala kita ngucapin salam. Assalamualaikum ya syekhi al-muallimi, ya ummi, ya abi, antum syuhadaullah wa annabikum lahikun, bapaknya. Antum salafun wa nahnu bikum lahikun. Sudah selesai, baru putar ke sini. Baru baca Quran, doa, madhab kiblat. Nanti mau pulang sini lagi ucapin salam. Karena di sini mukanya dia madhabnya sini. Kalau dia di sini berarti dia ngucapin salamnya dari belakang, dari punggung. Ya. Itu etikanya begitu. Tapi kadang-kadang kuburannya rapat. Kalau kita mau ngerjain itu harus nginjek kuburan orang. Makanya kalau mau sebenarnya idealnya itu kuburannya itu paling tidak 1,5 meter lah ya jaraknya, sehingga kita bisa melakukan adabnya. Ini adab tata cara kita melakukan ziarah kubur itu seperti ini. Wasallama, dan mengucapkan salam, ya, muqtasidan, ya, sebagai salam yang dituju, layar fa'u sautahu, dan yang tidak ia mengangkat suaranya. Fayaqul, dan ia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khiratallahi min khalqi, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabi wa ala nabiyyin wa sairis salihin, ashhadu annaka balaghtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah, fajazakallahu anna afdal ma jaza rasulan an ummati. Itu ucapin salamnya seperti itu. Kalau ziarah ke makam ibu, bapak jangan baca ini. Ntar bilang, wah ini bacaannya nih. Ya, bapak kita bukan rasul, ibu kita bukannya nabi, ya. Bisa ya. Wa in kana aqad awsahu ahadun bisalam wa